Puji nama Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama di dalam Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat 1 dan ayat 2. Jika kita sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca. Keluaran pasal 4 ayat 1 dan 2. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Puji Tuhan. Kita lanjut membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca ayat 20 dan ayat 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, kemapanan yang membawa berkat. Saudara, ketika pesan Tuhan ini sampai kepada kita, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu, kejelasan yang ada di dalamnya, sehingga kehidupan kita benar-benar sepanjang umur hidup kita, dan khususnya tahun ini, karena ini pesan untuk 2016, adalah hidup yang berpusat kepada Kristus dari segala apa yang menjadi pergerakan hidup kita, baik secara lahiriah, jasmani, secara rohani, dan semua yang terkait dengan hal rohani, termasuk kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan, dan segala-galanya. Nah, salah satu peringatan bagi kita yang sudah diingatkan oleh Tuhan adalah jebakan-jebakan yang bisa terjadi dalam hidup kita sehingga kita gagal untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala kehidupan kita. Jebakan itu antara lain dari diri sendiri melalui karakter kita, jebakan waktu dari perjalanan waktu yang kita jalani dalam hidup kita, karena seluruh pergerakan hidup kita berada di dalam ruang waktu. Juga jebakan kemapanan
yang bisa membuat kita tidak berpusat kepada Kristus. Jebakan kemapanan ini saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu, karena saya dua kali hari Minggu tidak berada di antara saudara. Saya ambil kesempatan untuk mengunjungi Gloria, anak kami. Nah, saudara, dan kita tahu bahwa di dalam jebakan kemapanan ini ada hal yang bisa membawa atau kemapanan ini menjadi bahaya. Dan saya sudah jelaskan, saya tidak akan ulangi. Kenapa dikatakan bahaya? Ada banyak faktor penyebab kemapanan bisa menjadi bahaya. Saya hanya ingatkan garis poin-poinnya. Pertama, ketika kemapanan menjadi tujuan, yang secara filosofi dunia memang kemapanan adalah tujuan, tapi secara kebenaran firman, kemapanan bukan tujuan hidup. Karena jauh sebelum kita mengingininya, Tuhan sudah menetapkan bahwa setiap orang percaya Tuhan akan membuatnya menjadi mapan. Ini. Saudara tidak inginkan pun, Tuhan yang sudah menetapkan bahwa setiap orang percaya akan dibuatnya menjadi mapan. Sehingga tidak perlu orang percaya itu menjadikan kemapanan menjadi tujuan hidup. Karena Tuhan punya keinginan orang percaya itu mapan. Jadi kalau kita tetap mau menjadikannya tujuan hidup, itu langkah kebodohan. Dan kita akan hidup menurut filosofi dunia ini. Kita akan jungkir balik dengan kekuatan diri kita sendiri untuk menjadi mapan. Sementara Tuhan sendiri sudah menyediakannya dari sejak sebelum kita lahir. Bahaya yang berikutnya adalah ia bisa merubah karakter orang. Dari seorang yang rendah hati menjadi orang yang tinggi hati. Dari seorang yang murah hati menjadi orang yang kikir. Ini kemapanan, saudara. Kenapa bisa kenapa kemapanan itu punya kemampuan dan kekuatan yang begitu rupa? Alkitab sudah mengatakan lebih dahulu. Kemudian dia mempunyai kemampuan untuk membuat orang apa? Menyimpang dari iman. Ada kekuatan di dalam kemapanan untuk membuat orang bisa menyimpan dari iman. Ini bahaya kemapanan. Yang berikut, kemampuan yang paling kuat adalah memindahkan orang dari surga ke neraka. Ini kalau kata kasarnya. Semua saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu. Nah, ini semua membawa celaka. Kemudian, apakah berarti karena ini berbahaya, maka kita tidak perlu mapan? Tidak perlu menjadikannya tujuan hidup. Karena dari awal Tuhan sudah mengatakan, kamu terus naik dan bukan turun, dan kamu adalah kepala. Kamu tidak meminjam, tapi memberi pinjam. Segala berkat kuperintahkan datang kepadamu, apalagi? Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan kemapanan, sebab Alkitab pun mengakuinya punya kekuatan.
punya kemampuan merubah sifat, merobohkan iman, dan memindahkan saudara dari sorga ke neraka. Oke, masih ingat saudara? Orang yang rohaninya baik-baik, semua dia sudah lakukan firman, tapi ketika Tuhan Yesus berkata tinggal satu saja yang kurang, kalau mau sempurna, yaitu jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku, maka kamu akan mendapat harta di sorga. Ini bukan cuma suruh jual percuma loh. Kenapa bukan suruh jual percuma? Jual dan bagikan. Ikut aku dan kamu akan dapat harta di sorga. Berarti ada pengganti kan? Tetapi orang yang rohaninya paling baik ini tinggal satu yang kurang. Kalau kita sendiri tidak tahu berapa yang kurang. Kalau orang ini hanya satu yang kurang, gagal. Jadi saudara, oleh karena itulah Tuhan tidak mau menyiksa kita dengan hal ini. Olehnya kita pernah membaca 2 minggu lalu dalam Amsal Sulaiman berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak ada di dalamnya. Masih ingat? Masih. Pasti ada di catatan saudara. Kalau saudara tidak catat, salah sendiri. Karena setiap PKS kan diwajibkan mencatat untuk bisa membagikan kepada anggota komselnya, supaya apabila satu saat anggota komselnya bertanya, ayat di mana lagi itu Pak Gembala atau Gembala, Ibu Gembala sel? Tidak tahu. Nah, siapa suruh tidak catat? Dalam arti kata, Tuhan tidak menginginkan kemapanan itu mencelakai saudara. Tuhan tidak menginginkan kemapanan itu merubah karakter saudara menjadi jelek. Tuhan tidak menginginkan kemapanan itu kemudian membawa saudara menyimpan dari iman, apalagi menghantar ke neraka. Tuhan tidak menginginkan. Nah, setelah ini sudah kita pelajari, kiranya sudah ada sikap waspada kepada kita. Jangan terganggu lagi dengan tujuan kemapanan. Silakan bekerja dengan tekun, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada, dan berprestasi, dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil, pada akhirnya sampai di tujuan yang namanya sampai kepada hasil yang namanya kemapanan. Jadi kita tidak terganggu dengan keinginan-keinginan bodoh, tapi kita justru terfokus kepada Kristus, melakukan kehendaknya. Kenapa? Karena perjanjian kemapanan yang dikatakan terus naik ini bukan turun, diikat dengan ikatan perjanjian yang namanya ketaatan kepada firman Allah. Jadi sederhana, kita tinggal taat. Kita tinggal taat, kita tinggal melakukan firman, kemapanan terjadi. Bekerja dan berdoa. Nah, oleh karena kita sudah pelajari ini, kiranya kita sudah punya sikap waspada. Sekarang, kemapanan yang membawa berkat. Bagaimana ini? Supaya kemapanan tidak menjadi jebakan, tetapi justru membawa berkat. Oleh karena itu, mari kita perlu memahami. Kita sudah baca 2 ayat. Yang satu adalah tentang Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa dan menaruhkan rancangannya terhadap Musa untuk masa depan, apa yang Tuhan siapkan tidak beda dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Musa disiapkan jadi pemimpin.
Kalau pemimpin, masih ingat tadi gambar tadi? Berarti apa? Kepala. Pemimpin. Memimpin umat Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir ke tempat yang Tuhan, ke tanah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan. Saudara, Musa Tuhan tetapkan seperti ini. Tidak beda saudara dan saya dulu dalam keberadaan masing-masing menerima kebenaran dan ketetapan firman Allah bahwa Tuhan mempersiapkan kita naik pemimpin kepala atau menjadi mapan. Melihat diri sendiri, akal pikiran kita mulai bekerja. Mungkinkah ini rakyat jelata? Kenapa saya katakan rakyat jelata walaupun kita tahu siapa itu Musa? Karena kita tahu Musa masa kecilnya itu cuma orang buangan, anak buangan, dibuang di sungai. Dan kita tahu dalam kehidupan manusia, seorang yang dibuang berarti tidak punya masa depan. Entah apa yang akan terjadi. Ya, kemudian ia dipungut, anak pungut, dan hidup dalam lingkungan keluarga putri Firaun, dan kemudian berada di dalam Mesir dan seterusnya. Kemudian dia keluar setelah dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Jadi ketika Tuhan menetapkan rancangannya, tidak beda dengan kita sebagai manusia biasa. Musa berkata, Tuhan mengutus dia menghadap Firaun untuk membawa umat Allah keluar dari Mesir. Dia berkata, mana bisa saya dipercaya? Itu sangat logis. Menghadap raja, menghadap kepala kerajaan, menghadap kepala negara, siapa? Mereka tidak akan percaya. Saudara, salah satu faktor yang seringkali menghambat kita untuk dapat menerima kebenaran Tuhan untuk kita taati adalah akal pikiran kita dan kondisi real yang ada. Makanya kegagalan-kegagalan kita di dalam melakukan firman dan tidak mempercayai akan ketetapan Tuhan adalah situasi, kondisi, dan akal pikiran kita yang seringkali lebih menguasai itu. Tidak salah kita memakai, berarti kita waras. Tapi jangan kita lupa bahwa kita juga memiliki iman di dalam Tuhan. Dan kalau kita bicara soal iman, itu berarti adalah tidak bisa dilepaskan dengan apa yang menjadi firman Allah yang Tuhan suruh kita lakukan. Jadi wajar saja Musa berkata, mereka tidak akan percaya kepadaku. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Tuhan tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Karena Tuhan akan memakai Musa, maka Tuhan juga mengembalikan perkataan Musa itu kepada dirinya. Apa yang ada di tanganmu? Dia sadar, dia sedang pegang tongkat. Dia jawab tongkat. Nah, saya tidak membaca lebih lanjut karena terlalu panjang, banyak pasal yang menceritakan
apa yang Musa kerjakan melalui tongkat yang Tuhan tanyakan dan yang sekarang ada di dalam tangannya. Tetapi yang jelas, persoalan yang merupakan hambatan utama yang membuat Musa berpikir Fir'aun tidak akan dapat mempercayainya karena siapa dia itu. Tapi ternyata terjawab dengan apa yang ada di tangannya. Tuhan tidak berfirman dan mengatakan, menghadap saja dan saya yang akan bekerja melembutkan hati Firaun. Bukankah itu biasa menjadi kalimat doa kita? Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan atau persoalan yang harus menghadapi seseorang, kita berdoa, Tuhan biar rohmu yang kudus melembutkan hatinya. Biar Tuhan bekerja lebih dulu. Tapi saudara akan terkejut ketika saudara membaca, justru Tuhan bukan bekerja melembutkan hati Firaun, tapi apa yang kita baca? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini namanya lebih bikin susah lagi. Jadi saudara, tidak ada salahnya berdoa melembutkan hati Firaun. Tapi jangan saudara kecewa ketika justru hati Fir'aun lebih keras. Dan cek per cek, Tuhan yang kasih keras. Masih mau? Taat? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, intinya di sini, persoalan yang ada sedang saudara hadapi apapun bentuknya, Tuhan sudah berikan jawabannya kepada saudara dan ada di dalam tangan saudara, tinggal saudara dan saya lakukan. Kenapa jawabannya Tuhan sudah berikan? Karena firman Allah itu adalah jawaban. Jangan saudara terbalik lagi memahami. Oh, berarti Tuhan sudah ada jawabannya sama saya. Kemudian sobanyak pikiran sendiri nih punya cara. Oh, so ini dari Tuhan. Firman-Nya adalah jawaban. Sebelum Musa pakai ini tongkat, Tuhan bertanya dulu apa yang ada di tanganmu. Berarti ada firman. Ada firman yang keluar dan firman itu bertanya tentang apa yang ada di tangan dan kemudian hal yang pertama yang Tuhan lakukan, apa itu? Lempar itu tongkat. Kemudian tongkat jadi apa? Jadi ular. Dan Musa ketakutan. Apa itu? Ambil ulang. Begitu ambil, jadi tongkat ulang. Berarti jawaban sudah ada. Tinggal dia mau pakai. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Nah, jadi di dalam hal kemapanan itu harus menjadi berkat atau membawa berkat, kita perlu memahami apa yang Tuhan firmankan. Pertama, apa yang ada di tanganmu? Kita langsung cepat-cepat menjawab, Tuhan saya belum mapan, tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, saudara, selama kita orang mati. Tapi begini lihat dari atas, gagah itu. Baru DP baju saja sudah warna-warni. DP model macam-macam. Bibir juga ada yang biru, ada yang merah muda, ada yang pink, ada yang hitam. Ya, yang hitam itu crow. Dan seperti yang ini. Ya. Jadi dari atas kepala sampai di ujung kaki ini tidak bisa kita katakan kita tidak punya apa-apa.
Jangan hitung orang lain, coba mulai hitung dari diri sendiri yang saudara pakai sekarang. Sepatu berapa juta harganya? Ya, yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Ya. Kita berjalan ini dengan apa yang ada pada kita. Ini bukan 2.000, 3.000 uang parkir, bukan saudara. Mahal ini. Sampo yang saudara pakai saja. So ada sampo, ada lagi kondisionernya. Kenapa tidak satu kali? Dulu orang cuma pakai kelapa diparut. Hah? Mahal. Jadi tidak bisa kita katakan tidak ada apa-apa di tanganku. Tidak bisa. Nah, sekarang berarti ada sesuatu di tangan kita. Apapun ada, tidak ada yang tidak ada. Yang kedua, itu ayat yang di Timotius saya jadikan pertanyaan. Apa yang ada di rumahmu? Saya belum punya rumah, saya cuma kos. Lah, berarti rumah toh? Di dalam kos ada tempat tidur? Tidak ada. Ada kompor? Ada. Berarti ada sesuatu di rumah. Nah, baik, mari buka lagi itu Timotius. Timotius. Berapa tadi? 2 Timotius 2 ayat 20. Di dalam sebuah rumah, baca 2, 3. Iya. Jadi sama, anggaplah ini rumah kita, rumah saudara dan saya. Ada perabot yang terbuat dari kayu. Ada yang terbuat dari apa? Emas, ada yang terbuat dari perak. Jadi ada perabot-perabot yang terbuat dari bahan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda sesuai fungsinya masing-masing. Dulu kita pakai belanga tanah, masa sampai sekarang masih boleh belanga tanah. Lebih modern lagi, kalau belanga tanah berarti dia pakai apa? Kayu api. Kemudian lebih modern lagi, pakai apa? Kompor yang lebih bagus, yang apinya biru. Kemudian modern lagi pakai gas, bukan belanga tanah, mengkilat. Bisa kita pakai belanga kayu memasak di api? Kenapa tidak bisa pakai belanga kayu? Ya, pasti terbakar. Jadi masing-masing dengan di dalam rumah itu ada banyak perabot. Mungkin saya tidak perlu lanjut karena kita pasti sudah mengerti. Ya. Nah, saudara, masing-masing pada fungsinya. Ada yang dipakai untuk tujuan mulia, ada yang dipakai untuk tujuan yang biasa. Ya. Makanya batu-batu permata yang berharga, berlian-berlian dan yang sejenisnya, dan batu-batu yang bernilai ratusan juta selalu berpasangan dengan juga logam-logam yang namanya logam mulia atau emas murni, dan itu dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Di zaman dahulu kala istana-istana ada dihiasi bahagian-bahagian tertentu dengan emas.
Kalau sekarang emas batangan disimpan baik-baik. Apa maksudnya ini? Apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di rumahmu. Kita tidak bisa berkata, saya belum mapan, tidak ada apa-apa di tanganku. Ada ini seluruh badan ini. Kita juga tidak bisa berkata, saya belum mapan dan tidak ada apa-apa di rumahku. Ya kalau kita tidak ada apa-apa di rumah, habis kita. Jadi intinya kedua hal ini adalah Tuhan menjadikan kita mapan dan kemapanan itu menjadi berkat dengan dimulai dengan apa yang ada pada kita. Dimulai dari situ. Jadi apa yang ada pada kita ini, Tuhan memulai dan memakai apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Jadi jangan kita menganggap Tuhan itu kejam, Tuhan itu egois, meminta yang tidak ada pada kita untuk kita lakukan, tidak. Tuhan memakai kita dan membuat kita menjadi mapan melalui apa yang ada pada kita untuk dilipat gandakan oleh Tuhan karena Ia membuatnya menjadi berhasil, sekaligus kemapanan itu tidak menjadi bencana, tidak menjadi celaka, tapi membawa berkat. Sehingga kemapanan itu adalah hal yang wajar, tidak merubah karakter kita menjadi tinggi hati, sombong, tidak merubah sifat kita menjadi kikir. Biasa saja kemapanan itu. Tidak membawa kita lebih terhormat dan mesti dihormati, biasa saja. Karena tidak menjadi celaka, tidak menggoyahkan iman kita, tidak membawa kita lebih jauh dari Tuhan, malah lebih banyak yang bisa kita kerjakan. Karena kalau kita tidak ada apa-apa, apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan? Dan tidak akan pernah merampas hak kita dan memindahkan kita dari sorga ke neraka. Kenapa? Karena kemapanan yang membawa berkat. Nah, bagaimana caranya kemapanan ini membawa berkat? Ya, nanti kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang jelas, dasar yang harus kita sadari adalah dimulai dari apa yang ada pada kita. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai melihat beberapa peristiwa. Saya akan bantu saudara dengan beberapa pertanyaan. Ya, tapi pertanyaan ini sangat membantu. Pertanyaan ini pertanyaan sekolah minggu. Yesus lahir di kota mana? Ya? Bethlehem. Rupanya yang lebih segar jawab itu remaja, karena baru habis sekolah minggu pindah di terusan remaja. Yang tua terlambat jawab, so lupa. Oke, di Bethlehem. Kemudian ketika jadi dia usah baca ya, kalau sudah tahu. Ketika para malaikat itu menyampaikan berita itu kepada gembala-gembala yang ada di padang, bahwa pada hari ini sudah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat, Immanuel, dan lain sebagainya, dan kalimat-kalimat berikutnya. Dan inilah tandanya bagimu. Apa tandanya? Apa tandanya? Oke, apa tandanya saudara? Intip Alkitab lagi.
Inilah tandanya bagimu. Dan sesudah diberikan tanda, maka gembala, sesudah malaikat ini pulang, para gembala ini berkata kepada sesamanya antara mereka, marilah kita pergi melihat peristiwa itu. Apa yang dikatakan itu? Maka mereka pun pergi melihatnya. Dan kenapa mereka tahu ini Yesus? Sebab ada tanda. Apa tandanya? Apa tandanya? Inilah tandanya bagimu, kamu akan jumpa seorang anak-anak yang terbungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Jangan terbalik ya, bukan kain kafan itu orang mati. Ya. Inilah tandanya. Dibungkus dengan kain lampin dan kemudian berbaring di dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan ternak, menunjukkan bahwa ia lahir di kandang. Menurut Alkitab, kenapa sampai di kandang? Kenapa sampai dia harus lahir di kandang dan dibaringkan di palungan? Alkitab menulis, karena tidak ada tempat. Pernah saudara tangkap betapa baik hatinya pemilik kandang ini? Apa sempat saudara renungkan? Betapa bahagianya pemilik kandang ini? Kita tidak menghakimi pemilik kandang. Kenapa dia tidak kasih masuk di rumah? Cuma kasih kandang. Tapi yang jelas, dia mau kasih tempat. Cuma kandang. Dimulai dari apa? Kandang. Seringkali kalau Natal ada banyak penghakiman dilakukan untuk si A, si B, si C karena mengakibatkan Yesus lahir di kandang. Tapi saya tidak mau melakukan penghakiman, termasuk tidak melakukan penghakiman kepada pemilik kandang, tapi justru saya merenungkan, kenapa cuma kandangnya? Yang berikut saya renungkan, kandang pun dia kasih, cuma kandang. Tangkap dulu sampai di sini ya. Dan saudara akan memahami bahwa dimulai dari apa yang ada pada kita. Kalau saya mau sederhanakan, dimulai dari kandang. Saya tidak bicara penekanan tentang kandangnya. Artinya ini adalah harta yang dimiliki oleh pemilik yang namanya kandang. Cuma itu, cuma kandang. Kita bicara dulu nilai positif. Sebab kalau toh dia tidak beri ini kandang, cerita jadi lain lagi. Tentu tetap Yesus lahir di kandang, tapi kandangnya orang lain lagi. Tapi ini kandangnya, saya gambarlah pemilik kandang itu, tahu bagaimana pemodel. Tuhan sanggup merubah apa yang saudara miliki walaupun cuma kandang, jika saudara rela berikan kepada Kristus, dan dia merubahnya menjadi kemapanan. Memang cuma kandang, tapi itu tempat lahir Sang Juru Selamat. Dan kandang ini, tempat Yesus lahir, sudah menjadi berkat. Artinya Yesus lahir di sana,
Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Maukah kita menjadi pemilik kandang itu? Yang walaupun yang kita miliki hanya kandang, tapi kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan, ini cuma tempat kos Tuhan, cuma rupa kandang ayam. Karena cuma ini bisa saya sewa. Tapi saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang saya awali dengan apa yang ada padaku, yaitu rumah kos kandang. Saya harus mengingatkan para remaja. Sebab dari sejak remaja kita sudah harus dipersiapkan. Supaya kemapanan kita masa depan tidak menjadi bencana, tetapi justru membawa berkat. Mungkin saudara cuma anak tinggal, juga tinggalnya di kandang. Tapi apakah karena kita tinggal di kandang kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan? Kemudian kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan? Saudara, yang diberikan ini adalah fisik, bentuk fisik. Saya tidak mengatakan tidak perlu hati. Tapi banyak orang yang hanya mengatakan membawa hatinya tapi fisiknya tidak bawa. Kita hidup di alam nyata yang semuanya serba fisik yang kelihatan. Tubuh kita juga nyata, nampak, jelas, ada bentuknya. Kita tidak bisa berkata bahwa ya Tuhan, nanti kalau sudah begini, ya saya mau melakukan sesuatu tapi saya tidak punya apa-apa. Mulai dari sekarang yang ada, tidak ada yang tidak punya apa-apa. Semua kita punya apa-apa. Mulai dari apa yang ada, mulai dari kandang. Sebab kalau engkau tidak memulainya dari kandang, begitu sudah jadi istana, tiada tempat untuk kandang di dalam istana. Dan itu akan jadi bahaya. Berikut, kiranya ini membawa perenungan bagi kita. Mari kita renungkan. Jadi saya tidak perlu bacakan ayatnya karena kita sudah tahu. Masih ingat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Saya yakin pasti kita ingat karena dari kecil sekolah minggu ada yang punya nyanyian. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saya ingin bertanya bagi saudara yang pasti sering baca Alkitab. Dari mana 5 roti ini? Dari siapa? Dari mana 2 ekor ikan ini? Anak kecil. Saudara bisa bayangkan yang makan 5.000 orang laki-laki saja. Murid-murid berkata, Tuhan, suruhlah mereka pulang. Yesus berkata, tidak, kamu beri mereka makan. Uang 200 dinar tidak akan cukup untuk membeli roti dengan orang sebanyak ini. Dan hari pun sudah hampir malam. Yesus katakan, kamu beri makan. Mereka kebingungan. Itu hal yang lumrah secara akal pikiran. Mereka kebingungan. Kalau toh waktu masih cukup pergi membeli,
200 dinar tidak cukup, dan dari mana 200 dinar ini? Gaji 1 hari 1 dinar, 200 dinar berarti 200 hari. 200 ya, 300, 200. Mau kumpul di mana 200 dinar? Mau dapat sekian ratus dinar itu dari mana? Kami tidak punya apa-apa. Maka Yesus berkata, periksa apa yang ada di antara kamu. Mereka periksa. Dan mereka dapat seorang anak. Dan anak itu, Alkitab tidak menulis dengan jelas, saya tidak berani juga mengira-ngira. Tetapi bisa kita renungkan bagaimana percakapan yang terjadi sehingga anak ini rela menyerahkan 5 roti, 2 ekor ikan. Itu bekal untuk dirinya. Untuk dirinya dalam perjalanan. Sama kalau kita mengadakan perjalanan jauh, kita membawa ransum, bekal. Dan anak ini ada kerelaan. Dua-duanya sama. Kerelaan untuk memberi itu kandang. Kerelaan untuk memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan dengan apa yang ada padanya, bukan apa yang tidak ada padanya. Kita tidak bisa berkata, saya Tuhan masih remaja, saya belum ada penghasilan, saya masih kaum muda, saya masih kuliah, belum ada penghasilan. Kalau ini otak kita dari dulu seperti ini mendispensasikan diri kita, begitu saudara beranjak menjadi jemaat dewasa, celaka. Karena mindsetnya dari remaja sudah seperti itu, kaum muda seperti itu, di dewasa muda dia tak cetak seperti itu. Begitu jadi jemaat dewasa, habis perkara. Kenapa? Tidak terbiasa melatih diri memberi kandang dan memberi 5 roti dan 2 ekor ikan. Tidak terbiasa dengan memberi apa yang ada padanya. Semiskin-miskinnya kita, Tuhan tidak pernah memprioritaskan orang miskin untuk tidak melakukan apa-apa. Makanya dari sejak perjanjian lama, orang miskin pun juga ada persembahan-persembahan menurut ukurannya, mulai dari burung tekukur, burung merpati, ke tingkat domba, ke tingkat lembu dan lain sebagainya. Jadi saudara, jangan mematok kuasa Allah, jangan menghalangi kuasa Allah memberkati saudara dengan saudara mematok diri, saya tidak punya apa-apa. Jangan. Karena dari situlah Tuhan mengawali saudara, dibuatnya menjadi mapan. Sebab kalau mindset kita dari sejak kecil sudah seperti ini, ketika kita mapan, kemapanan itu menjadi bahaya. Kita tidak bisa mengatasi apa yang saya sudah jelaskan yang pertama tadi. Menjadi tujuan, merubah sifat, menyimpan dari iman, dan hal-hal yang berbahaya lainnya. Kita tidak menginginkan, kita mau menjadi, membawa berkat bagi kita. Dan apa yang terjadi? 5.000 orang makan kenyang. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dorang cara makan sampai kenyang. Tetapi ketika membaca lebih lanjut dan menemukan masih ada sisa 12 keranjang, saya memahami memang betul-betul dorang kenyang sampai tidak bisa kasih habis. Artinya puas. Sebab banyak terjadi begini. Ini umumnya.
Kalau orang diundang pesta, keluar itu nyanyian selalu tidak bagus. Biar pesta itu sehebat apapun, ada saja keluhan. Aduh, acara tidak bagus. Aduh, dia punya sebuah sobasi. Nanti bilang lagi, oh dia punya ini terlalu asin. Dia punya udang bagatal. Selalu ada saja. Itu tidak pernah orang keluar pesta, oh bukan main. Baru kali ini kita ikut, bukan main. Tidak ada saudara, selalu ada yang jelek. Jadi siap-siaplah mental, siapa-siapa yang bawa pesta. Itu pasti ada. Tapi ini, saya tidak bisa bayangkan. Masih ada 12 keranjang. Sedang 5 roti saja, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang, apalagi 12 keranjang. Murid tak sandar, kenyang. Bagaimana Petrus? Kenyang? Jangan bilang. Nah saudara, kenapa? Karena ada orang yang memiliki kerelaan memberi apa yang dia punya, bukan apa yang dia tidak punya. Yang lain kan tidak punya, jadi tidak melakukan apa-apa. Tapi yang luar biasa adalah melawan kodrat. Kenapa melawan kodrat? Karena biasanya anak-anak dikasih makan orang tua. Ini anak-anak kasih makan. Anak-anak kasih makan orang tua 5.000 sampai kenyang, tak sandar. Kita pernah juga bikin acara ulang tahun. Bukan acara ulang tahun, ada acara ajak ada teman-teman dari majelis pergi ke Biro Maru. Begitu selesai, dia tak sandar di Pondok Sion, kasih lurus. Kenapa opa? Om? Aduh, sadap Martino. Oh iya. Tak sandar. Sampai tidak bisa pakai celana, pakai sarung. Saking kayaan. Nah saudara, itu. Oke. Satu saat Tuhan mengadakan perjalanan. Dan ketemu dengan murid-murid dan semua orang yang ada di pantai itu sedang mencuci jala. Kenapa cuci jala? Gagal 1 malam, tidak dapat apa-apa. Maka apa yang terjadi? Ini mungkin perlu kita baca. Karena saya tidak tahu apa sering di sekolah minggu. Lukas 5. Lukas 5. Lukas 5 kita baca ayat 1. Bergantian ya, saya duluan dan jemaat ayat 2. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ganti. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ganti. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ganti. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amin, puji Tuhan.
Luar biasa. Di pantai, banyak orang mau mendengar Yesus berfirman. Dan di situ ada banyak juga orang-orang nelayan-nelayan yang sudah cuci jala. Nanti kita tahu kenapa mereka cuci jala. Kita tahu bahwa satu malam mereka sudah cari dan tidak ada apa-apa. Jadi menyimpang itu jala. Yesus mau berkhotbah, tapi dia butuh tempat untuk duduk. Kalau kita sekarang gereja butuh mimbar kan, karena dalam gedung. Ini dia butuh tempat. Dilihat ada 2 perahu di situ. Ada 2 perahu. Dan dia pakai satu perahu, suruh tolak sedikit keluar, dan dia duduk mulai mengajar. Saya mau tanya, perahunya siapa? Simon. So jadi murid waktu itu Simon? Belum. Bagaimana? Kalau saudara punya mobil parkir di luar, dan tiba-tiba saudara melihat ada salah satu orang, oh dia pilih mobil saudara, dan dia mau pasti saudara akan keberatan. Ini perahu suruh tolak, tak kaget Simon, kita pakai perahu itu, rupanya cuma dipakai untuk duduk. Yesus pinjam perahu. Kalau tadi pinjam kandang, pinjam perahu Simon, dia pakai untuk menyampaikan khotbah. Dan sesudah selesai, apa yang terjadi? Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalan. Mari kita renungkan. Kerelaan, lagi-lagi kita melihat perahu ini ada pemiliknya, dan pemiliknya adalah Simon. Dan Simon tidak keberatan. Simon merelakan perahunya dipakai. Dia bisa saja keberatan kalau dia mau keberatan, tapi dia tahu itu dia punya. Orang lain punya, tentu dia tidak bisa keberatan kalau orang lain. Tetapi pemilik perahu ini memberikan perahunya, apa yang ada padanya, dia rela berikan untuk dipakai oleh Tuhan, dan Yesus memakainya. Apa yang terjadi? Yesus bukan cuma pakai percuma, maka dari apa yang mereka miliki, dari apa yang Simon miliki secara pribadi, kemudian menjadi berkat, membawa berkat dan menjadi berkat. Tuhan suruh ke tempat yang dalam, buang jala, dia memberikan sanggahan, karena secara logika Simon juga adalah seorang nelayan, tahu persis, dan dia berkata, semalam-malaman kami sudah mencari ikan dan tidak dapat, tapi karena engkau yang suruh, maka dia lakukan. Apa yang terjadi yang kita baca tadi? Maka mereka mendapat ikan sangat banyak, sehingga dia harus panggil lagi perahu lainnya untuk membantu mengisinya, dan dikatakan perahu itu penuh dengan ikan hampir tenggelam. Masih ada orang tidak kira-kira? Mari kita renungkan. Berapa lama Yesus khotbah? Saya kira tidak lama. Jadi saudara, mari kita menyadari kerelaan memberikan apa yang kita punya
tidak harus dimulai dari istana, dari kandang, dari 5 roti 2 ikan, dari perahu yang sudah biasa kita pakai. Bahkan yang merupakan mata pencarian, merupakan bisnis utama. Kadangkala kita banyak sekali penghalang-penghalang untuk kita berpusat kepada Kristus ketika kita sudah mapan. Apalagi kalau itu mengganggu bisnis kita. Kita tidak menyadari bahwa bisnis kita juga banyak kali gagal. Tapi justru aneh kalau kita menganggap bahwa hal-hal rohani bisa menjadi penghalang daripada keberhasilan bisnis kita. Ini saudara, perahu ini alat yang dipakai untuk kehidupan mereka. Bisnisnya Simon adalah tangkap ikan. Jadi mari kita perlu memahami kerelaan memberikan apa yang ada pada kita. Dimulai dengan apa yang ada pada kita. Sederhana. Nah, dari ketiga contoh ini, kita akan baca Matius 25 ayat 23. Matius 25. Kita baca ayat 23. Sama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kemapanan itu bisa menjadi berkat bagi kita dan membawa berkat. Kalau dari apa yang ada pada kita, kita melatih diri melakukannya dari perkara yang kecil. Makanya di gereja ini, mengapa selalu kegiatan-kegiatan dana itu tidak terlalu nampak? Kenapa? Sebab dibiasakan setiap pribadi melakukannya dan melatih diri dari perkara yang kecil. Itu. Mungkin orang berkata, ya kalau coba bagi amplop kosong, berapa juga isinya? Bisa saja mungkin demikian. Kenapa? Karena kalau amplop kosong kecil putih, mana bisa isi 10 juta satu bantalan di dalam? Iya kan? Tetapi apa maksudnya? Supaya kita semua dilatih. Seluruh lapisan jemaat. Sehingga mereka yang hanya punya kandang juga dapat memberikan kandangnya. Yang punya 5 roti, 2 ikan, dan pokoknya apa yang ada pada kita, kita lakukan. Kenapa? Karena bantalan puluhan juta bisa juga cuma 1 lembar. Dan amplop tidak penuh. Kenapa? Karena isinya apa? Cek. Saya mau ingatkan khususnya remaja-remaja, kaum muda dan PDM. Kalau yang tua sudahlah. Mereka sudah tinggal mereka tanggung jawab dengan Tuhan karena mereka sudah terlanjur duluan tahu.
Tapi kalian perlu melatih diri melakukan ini. Jangan mendispensasikan diri karena anak kos. Jangan mendispensasikan diri karena saudara masih kuliah. Jangan mendispensasikan diri hanya karena ya berapa juga ini tidak ada artinya, ada orang yang lebih. Nah. Jangan juga pakai bahasa rohani kita bagi-bagi biar orang lain juga diberkati. Jangan. Urusan rohani masing-masing pribadi, tidak ada gandengannya satu dengan yang lain. Tetapi mulai dari perkara yang kecil. Bagi kita yang sudah dewasa, firman Allah berkata yang tahu banyak dituntut lebih banyak. Jadi yang kita berpikir, wah puji Tuhan, pagi ini khusus remaja, kaum muda dan PDM. Kita yang tua sopan siun. Nah, justru kita yang lebih mengerti firman. Kita yang sudah lebih tahu. Mari kita memahami akan kebenaran. Mari saya akan tutup dengan Lukas 8 sebelum kita berdoa. Lukas 8. Mulai ayat 1. Apa perikopnya? Iya, dan inilah saatnya bagi semua kaum laki-laki mendengar. Kenapa tidak ada perikop dalam Alkitab laki-laki yang melayani Yesus? Justru yang ada di Alkitab perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Kemudian bukan karena adanya tulisan ini kemudian kita berkata, oh puji Tuhan. Ya, berarti kita orang laki-laki tidak usah. Bukan. Atau mungkin yang lain berkata dengan sombongnya, puji Tuhan, perempuan itu melakukan paling dari laki-laki juga. Kita orang kasih doi kok baru mereka melakukan. Itu tempo dulu. Zaman sekarang tidak. Banyak wanita karir sekarang yang punya doi sendiri. Dan ini menjadi masalah bagi laki-laki. Oke, jadi kita baca ini. Dan mari, saudara tadi berkata, oh cuma remaja, oh muda, PDM. Nah sekarang kita baca ini untuk perempuan, tapi laki-laki yang mendengar baik-baik. Perempuan baca, ayat 1. Oh, mulai disuruh sopi cepat. Oh, setelah lu mau ini. Oke, baca dengan kerendahan hati. 2, 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu mana laki-laki? 2, 3, yaitu Maria ganti Alkitab saja membuktikan banyak perempuan kaya. Sekarang kita mau cari laki-laki kaya. Ada. Tapi laki-laki kaya yang datang kepada Yesus, apa yang aku dapat perbuat supaya dapat masuk ke dalam kerajaan sorga? Terus Tuhan Yesus berkata apa? Jual jalan. Kemudian dia pulang dengan sedih, ini laki-laki. Kenapa? Karena berharta hanya. Nah, ini tantangan bagi kita kaum laki-laki. Ya. Jadi tantangan bagi kita. Karena ini firman, jadi kita perlu juga memahami kebenaran ini. Ya. Oleh karena itu, apa yang ada pada kita termasuk apa yang kita baca ini, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan orang lain. Tidak.
dengan kekayaan mereka. Berarti apa yang ada pada kita? Penekanannya di sini, apa yang ada pada kita. Jadi tidak boleh juga ada perempuan berkata, oh saya cuma terima tiap bulan sekian, itu pun kita atur-atur tidak begini. Jadi saya tidak punya apa-apa. Ya, semua punya apa-apa, dan dimulai dari perkara yang kecil sehingga kita sudah terlatih dengan perkara kecil, dan itu akan melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Murah hati kepada sesama, murah hati kepada Tuhan dengan segala kepentingan Tuhan. Kita berdoa.